sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, Tuhan, buat hari baru yang Kau berikan, buat kesempatan baru ini, Yesus. Kami berterima kasih, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau Allah yang setia, Kau selalu ada bagi kami. Yesus, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat hari baru yang sudah Kau berikan Tuhan, buat setiap jalan keluar yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, buat kesempatan baru yang sudah Kau berikan bagi setiap kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, jumpa lagi dalam satu program yang memberkati setiap kita pagi hari ini. Kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan yang sempurna. Berarti kalau ada yang sempurna, ada ketaatan yang tidak sempurna. Tuhan menginginkan setiap kita memiliki ketaatan yang sempurna di hadapan Tuhan. Apa dan bagaimana ketaatan yang sempurna itu? Hari ini kita akan bicarakan bersama-sama. Dan saudara, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita menerima janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita tidak bisa menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Karena satu, kita tidak taat kepada Tuhan. Ada satu yang mengatakan bahwa ketaatan kita menentukan rancangan Allah tergenapi atau tidak dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, ketaatan kita menentukan rancangan Allah tergenapi atau tidak dalam hidup kita. Rancangan Allah kita tahu bersama bagi setiap kita adalah hari depan yang penuh harapan. Kemudian apa? Bukan merupakan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, kenapa janji Allah, rancangan Allah tidak tergenapi, tidak bisa terwujud dalam hidup kita? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Berarti sangat penting bagi kita orang percaya untuk taat kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, dari manakah sumber ketaatan kita? Ketaatan kita bersumber kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini dikatakan ia, yaitu Tuhan, berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Abraham. Ayat 2 dibuka dengan kata firman-Nya. Ada firman yang diterima oleh Abraham. Ada firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Maka itulah yang dilakukan oleh Abraham. Sekali lagi, ketaatan kita didasari oleh firman yang kita dengar. Ketaatan kita adalah melakukan firman Allah dalam hidup kita. Bukan melakukan kehendak kita. Bukan melakukan keinginan kita. Atau bukan melakukan kemauan kita. Tetapi kita taat melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Ketaatan kita bersumber kepada firman Tuhan. Ketaatan kita dilandasi, didasari karena ada firman Tuhan yang kita dengar. Kita tidak melakukan apa yang kita mau. Kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dasari ketaatanmu untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ketaatan kita hanya untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kita dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan hanya didengar. Firman Allah tidak hanya untuk kita dengar atau untuk pengetahuan kita, tidak. Tetapi firman yang kita dengar, baik lewat khotbah, baik lewat renungan yang kita baca di rumah, atau baik Tuhan berbicara secara langsung dalam hidup kita, tidak berhenti hanya kita dengar, tetapi kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan,
tanpa kita melakukan apa-apa dalam hidup kita. Jangan harap rancangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan harap pertolongan Allah terjadi dalam hidupmu. Jangan harap mujizat Allah engkau alami. Karena engkau enggak taat untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Allah katakan saudara? Coba saudara membuka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Dikatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dikatakan mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, artinya apa? Kita enggak hanya sekedar dengar firman Tuhan. Ketika kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, seruan kita tidak didengar oleh Tuhan. Seruan kita itu akan menjadi sia-sia karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Dikatakan, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Hari ini saudara, kalau engkau ingin seruanmu didengar oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Lakukan dengan penuh ketaatan. Dengan penuh percaya. Bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan. Maka dari tempat kudusnya Tuhan akan menjawab kita. Saudara, tanpa ketaatan, pengikutan kita kepada Tuhan tidak akan berdampak apa-apa. Perhatikan statement ini. Tanpa ketaatan, pengikutan kita kepada Tuhan tidak akan berdampak apa-apa. Maka jangan heran kalau ada orang Kristen mengakunya percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan, tidak mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan biasa-biasa aja. Hidupnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Tidak ada pertumbuhan iman dalam hidupnya. Tidak mengalami kedahsyatan Allah dalam hidupnya. Karena kita nggak cukup hanya percaya. Tapi lakukan dengan taat setiap firman. Maka ketaatan itu akan berdampak dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih. Taat melakukan firman Tuhan mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup kita. Coba kita akan melihat saudara. Tadi saya katakan tema hari ini adalah ketaatan yang sempurna. Artinya apa? Ketaatan kita kepada Tuhan harus di atas rata-rata. Artinya setiap firman Tuhan yang kita dengar, apapun itu, mungkin bagi kita berat, mungkin bagi kita susah, mungkin bagi kita tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita memiliki ketaatan yang sempurna di hadapan Tuhan, kita akan lakukan dan kerjakan. Coba saudara membuka di dalam Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Saudara perhatikan ayat ini. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang apa saudara? Tunggal itu. Saudara, Abraham punya berapa anak? Ketika firman ini disampaikan kepada Abraham. Cuman punya satu. Firman yang Abraham dengar dikatakan bagaimana? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Artinya apa? Kalau Abraham cuma punya satu anak, kemudian disuruh menyerahkan, mengorbankan kepada Tuhan. Artinya apa? Dia nggak akan punya anak lagi. Seluruh yang dia punyai dia korbankan bagi Tuhan. Dan Abraham tidak pernah berpikir panjang. Ketika dia dengar firman Allah, maka yang Abraham lakukan adalah apa? Just do it. Saudara, ketika hari ini engkau dengar firman Allah, yang engkau lakukan adalah just do it. Lakukan aja. Abraham disuruh menyerahkan semua yang dia milikin. Dan apa yang terjadi? Ya taat. Ketaatan yang sempurna adalah ketaatan yang tidak ada berbantah-bantahan dengan Tuhan.
sekalipun mungkin bagi kita berat. Itulah ketaatan yang sempurna. Ketika kita melakukan apapun yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, beranikah kita seperti Abraham? Ketika Tuhan minta seluruh hidupmu, seluruh yang engkau punyai untuk engkau korbankan bagi Tuhan. Beranikah engkau taat seperti Abraham? Renungkan firman ini. Ketika hari ini Tuhan katakan firman kepadamu, serahkan semua yang engkau miliki bagiku. Berani enggak kita taat seperti Abraham? Saudara, hari ini apapun yang firman Tuhan sedang sampaikan dalam hidupmu, lakukan dan kerjakan dengan taat. Mungkin saudara berpikir enak, Pak Heri hanya ngomong tapi tidak ngalamin. Saudara, saya ngalamin. 2 tahun yang lalu Tuhan sampaikan, firmankan kepada saya untuk saya keluar dari kota Mojokerto. Bagi saya sangat berat untuk meninggalkan kota Mojokerto. Tetapi ketika firman itu sampai kepada saya harus tinggalkan kota Mojokerto dan saya harus pergi ke Jakarta. Tanpa saya tidak tahu kemana saya harus melangkah. Saya tidak mempunyai siapa-siapa di Jakarta. Tapi saya melangkah dan Tuhan menyertai saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apapun yang firman yang saudara dengar, taat. Taat saudara harus di atas rata-rata. Jangan kita taat kalau kita merasa kita mampu melakukan. Jangan kita taat ketika kita bisa melakukan. Tapi taatlah sekalipun engkau sulit untuk melakukannya. Maka engkau akan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan dan engkau bayangkan. Itu yang sedang Tuhan kerjakan bagi engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo miliki ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan yang sempurna. Seperti ketaatan yang dimiliki oleh Abraham. Sebab sekali lagi saya mau ingatkan, tanpa kita taat melakukan firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan kita akan mengalami penurunan dalam hidup ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau mengajar kepada setiap kami untuk kami boleh taat kepadamu. Kami taat melakukan setiap firman-Mu. Sebab Engkau menghendaki setiap anak-anak Tuhan melakukan firman dengan segenap hati mereka. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Pagi hari ini kalau mereka sedang dalam pergumulan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap taat dan setia kepada Engkau. Taat melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu lepaskan berkat ilahi. Berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Berkati rumah tangga mereka. Berkati masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.